warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sehat. Baik, utama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di pertemuan bulanan kita di bulan ini. Salam beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah ibu-ibu, sebelum ibu-ibu datang ke pertemuan kelompoknya tadi ada minta izin dengan suaminya ibu-ibu? Ada. Kita mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya dengan materi-materi nanti yang bisa kita terapkan di rumah tangga kita masing-masing. Ibu-ibu masih ingat materi kita bulan lalu? Masih ingat ibu-ibu? Masih? Tentang pentingnya gizi. Gizi itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Iya ibu-ibu? Iya. Kita perlu makan makanan yang bergizi. Ibu-ibu, ada yang bisa menyebutkan 2 contoh makanan yang bergizi? Ikan, apa lagi ibu-ibu? Daging. Telur, daging. Makanannya tempe, makanan yang bergizi itu banyak jenisnya ibu-ibu. Makanan yang bergizi itu tidak hanya makanan yang mahal-mahal saja. Tempe yang kita beli di warung juga termasuk makanan bergizi. Ibu-ibu, tadi kan kita sudah bahas tentang makanan bergizi. Sekarang ada pertanyaan untuk ibu-ibu. Kira-kira kalau ibu hamil itu perlu atau tidak dia makanan bergizi ibu-ibu? Perlu. Kalau ibu hamil itu tidak makanan bergizi, kira-kira anaknya bisa sehat lahirnya nanti dah ibu-ibu? Tidak. Berarti ibu hamil itu perlu makanan bergizi agar anaknya anak atau janin namanya ibu-ibu? Janin, agar janinnya dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Ibu-ibu, masih ingat dengan tabel janji diri kita ibu-ibu? Masih. Ada ibu bawa tabel janji dirinya? Ada. Coba dikeluarkan ibu-ibu. Coba dikeluarkan. Nah, coba Ibu Julia dibacakan apa janjinya pertemuan bulan kemarin? Akan membelanjakan bantuan sembako untuk kebutuhan gizi keluarga, Bu, seperti telur, ikan, tempe, dan tahu. Jadi itu ada terlaksana bulan ini Bu Julia? Ada, Bu, karena ini yang mau dibeli kebetulan ada lengkap di dekat rumah, di warung dekat rumah, Bu. Berarti semuanya untuk makanan yang bergizi ya, Bu? Iya. Nggak ada dibelikan rokok suaminya, Bu? Enggak, Bu. Nggak ada, semuanya untuk kepentingan ibu ya, Bu? Dan kepentingan si janin. Coba Ibu Tika kemarin apa janji dirinya? Janji akan membelanjakan bantuan sembako untuk memenuhi gizi anak. Misalnya apa yang dibeli? Kentang, ikan, wortel. Ada tersedia kemarin di warungnya, Bu? Ada, Bu. Ada. Berarti anaknya sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, Bu? Udah. Ada kira-kira hambatannya dalam pengadaan bahan pangannya, Ibu? Ibu yang lain ada kendalanya? Udah. Semuanya ada tersedia di warungnya, Ibu? Ada. Jadi untuk bulan-bulan berikutnya kita tetap menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Nah ibu-ibu, yang untuk gizi tadi ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak. Sudah paham semuanya tentang gizi ibu-ibu? Sudah. Paham. Sekarang kita masuk ke materi kita yang baru. Ada lagi judulnya namanya mendukung ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi kepada janin. Ibu-ibu tahu tadi apa yang dikatakan dengan janin? Tahu. Tahu, calon anak kita yang masih ada di dalam kandungan itu namanya adalah janin. Jadi sekarang
bahasan kita adalah tentang pemberian stimulasi kepada janin. Ibu-ibu tahu apa yang dikatakan dengan stimulasi, ibu-ibu? Tahu? Tidak? Belum tahu? Nah, stimulasi itu merupakan suatu rangsangan untuk perkembangan janin yang ada di dalam kandungan kita. Rangsangannya itu ada 3, ibu-ibu. Bisa berupa rabaan, bisa berupa suara, bisa berupa cahaya. Nah, ibu, bisa dengan perabaan, bisa dengan suara, bisa dengan cahaya. Berarti anak kita itu mulai dia dari janin, dia sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Bu, sekarang kita praktekkan untuk pemberian stimulasi ya, ibu. Ya. Karena kebetulan kita kan ada yang lagi hamil 2 orang, ada yang hamil 3 bulan, ada yang sudah masuk usia ke 7 bulan. Jadi sekarang kita bagi menjadi 2 kelompok. 1 kelompok ke yang hamil 7 bulan dengan Bu Julia, 1 kelompok dengan yang hamil 3 bulan dengan Bu Tika. Coba ibu-ibu, tadi kan kalau hamil 3 bulan itu bisa dengan stimulasi sentuhan. Kalau yang hamilnya sudah 7 bulan bisa dengan stimulasi cahaya. Coba ibu-ibu diskusikan. Coba ibu-ibu praktekkan apakah ada dia merespon stimulasi yang kita berikan. Silakan ibu-ibu. Boleh ibu-ibu berdiri berdekatan. Silakan dipraktekkan ibu-ibu. Oh iya, dia punya rangsangan, Bu. Udah bergerak bayi janin saya. Itu sudah 2 jenis stimulasi tadi ya ibu. Yang ketiga itu ada namanya stimulasi cahaya. Anak atau janin di dalam kandungan kita itu baru bisa merespon cahaya saat usia kandungan kita sudah menginjak 28 minggu. Sampai dengan nanti kita akan melahirkan. Stimulasi cahaya ini sangat berpengaruh terhadap penglihatan si janin kita, anak kita. Stimulasi cahaya ini bisa kita lakukan dengan alat yang sangat sederhana, ibu-ibu. Ibu-ibu tahu ini apa namanya? Tahu. Ini apa, ibu? Senter. Stimulasi cahaya ini bisa kita dengan menggunakan bantuan senter. Atau kalau siang hari, pagi hari bisa dengan bantuan sinar matahari. Jangan tengah hari ya, ibu. Sinar matahari pagi. Bagaimana reaksinya Bu Yulia? Ada, Bu, ada rangsangannya. Ada bergerak anaknya, Bu? Bergerak. Ada. Ada, Bu. Nah, berarti dia sudah menyadari adanya cahaya. Ada kencang gerakannya, Bu? Ada, Bu. Ada. Berarti anaknya sehat ya, Ibu. Kalau gerakannya lincah berarti anaknya sehat. Paham kira-kira Ibu? Paham. Boleh duduk dulu, Bu. Nggak boleh lama-lama berdiri. Nah, Ibu-ibu, ada yang bisa memberikan kesimpulan pertemuan kita hari ini, Ibu-ibu? Bisa. Bisa. Siapa yang bisa coba tunjuk tangan, Saya, Ibu? Bu. Coba Bu Julia, apa kesimpulannya? Kesimpulan stimulasi kepada janin bisa mencegah stunting. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan ibu-ibu. Jadi memberikan stimulasi itu dapat mencegah stunting. Ibu-ibu, coba buka lagi tabel ada di diri kita tadi. Coba di sana kita tulis lagi salah satu janji diri kita yang berhubungan dengan stunting. Sudah diisi tabel janji dirinya, ibu-ibu? Sudah? Nah, itu akan kita cek lagi di bulan depan. Apakah terlaksana atau tidak terlaksana? Tidak terlaksana. Baiklah ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semuanya ibu-ibu? Paham. Kalau sudah paham, terima kasih banyak atas kehadirannya ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya sudahi dengan bilai taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.